Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosburi Salawatullah dengan NIM 2405 Saya ingin mempresentasikan terkait pengembangan dan penerapan teknologi keamanan digital pada sistem login modern. Oke, langsung saja untuk daftar isinya. Yang pertama dia akan ada latar belakang, lalu ada teknologi keamanan login, jadi macam-macam dan jenis-jenisnya. Lalu yang ketiga adalah sistem keamanan login email. Lalu yang keempat adalah WhatsApp. Untuk latar belakang, jadi seiring berkembangnya teknologi komputer dan internet, itu hampir semua aktivitas sekarang tuh dilakukan secara digital, seperti mengirim pesan, belajar online, hingga menyimpan data pribadi. Nah, hal ini itu membuat akun digital menjadi sangat penting bagi setiap pengguna. Nah, namun semakin banyak aktivitas digital itu juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan seperti peretasan akun dan peluncuran data gitu. Nah, itu banyak kasus yang terjadi karena sistem login yang masih lemah atau hanya mengandalkan password sederhana. Nah, pada awal perkembangan komputer, sistem keamanan login tuh hanya menggunakan satu password. Cara ini itu cukup mudah, tetapi itu tidak aman untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, sistem login modern terus berkembang dengan menambahkan lapisan keamanan seperti OTP, verifikasi dua langkah, enkripsi data, dan bahkan biometrik. Nah, dengan adanya teknologi keamanan tadi itu, sistem login modern tuh bertujuan untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini alasan mengapa keamanan digital pada sistem login menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Lalu, apa itu keamanan login? Uh, Keamanan login sendiri adalah sistem yang digunakan untuk yang pertama memastikan yang login itu benar adalah pemilik akun. Lalu yang kedua mencegah akses oleh orang yang tidak berhak. Lalu yang ketiga itu untuk melindungi data pribadi pengguna. Jadi itu tujuan utama dari teknologi keamanan login. Karena tadi itu uh, ada hak pemilik akun itu sendiri, jadi login itu benar-benar dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Lalu akses oleh orang tidak berhak, karena ini dicegah karena tadi itu karena ada informasi identitas, ada pesan, foto, bahkan ada data keuangan gitu. Nah, kalau nggak aman kan data-data tersebut dapat dengan mudah dicuri atau disalahgunakan. Nah, karena itu teknologi keamanan login dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Nah, agar tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Sistem ini tidak hanya melindungi akun, tetapi juga menjaga kepercayaan pengguna terhadap sebuah platform digital. Nah, dalam dunia keamanan komputer, proses memastikan identitas pengguna ini dikenal dengan istilah autentikasi. Nah, autentikasi itu apa? Yaitu proses membuktikan identitas pengguna. Uh, Biasanya tuh kayak dilakukan dengan password, PIN, kode OTP, sidik jari, atau mungkin metode keamanan lainnya. Nah, ini dengan adanya autentikasi yang baik, nah sistem tuh dapat membedakan antara pengguna asli dan pihak yang tidak berwenang, sehingga keamanan akun dan data pengguna itu dapat terjaga dengan lebih optimal. Selanjutnya, yang pertama tuh ada autentikasi. Tadi sudah dibahas sendiri apa itu autentikasi. Nah, autentikasi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama tuh adalah something you know. Something you know itu apa? Yaitu sesuatu yang diketahui oleh pengguna, seperti password, PIN, atau jawaban pertanyaan keamanan. Metode ini tuh merupakan cara paling lama dan paling dasar dalam sistem login. Tapi masalahnya itu passwordnya bisa ditebak, lalu mudah dicuri, juga bisa terkena phishing. Lalu yang kedua adalah something you have. Something you have tuh
sesuatu yang dimiliki oleh pengguna ya, seperti OTP ke kode SMS. Sekarang kan setiap orang seharusnya punya nomor berbeda-beda, lalu ada email verifikasi, jadi langsung ke email itu sendiri, lalu ada aplikasi autentikator, lalu token keamanan. Nah, ini yang disebut dengan 2FA atau two factor authentication. Itu kalau digabung dengan password. Lalu yang ketiga adalah something you are. Something you are itu apa? Yaitu sesuatu yang uh, kamu miliki secara biologis gitu. Jadi kayak sidik jari, lalu ada pengenalan wajah, lalu ada iris mata itu di scan gitu. Ini yang disebut dengan biometric authentication. Nah, lalu selanjutnya uh, kadang ada pertanyaan seperti bagaimana password itu disimpan. Nah, banyak orang yang salah paham dan ngira bahwasanya website seperti Google atau Facebook atau lain sebagainya tuh nyimpan password pengguna-pengguna itu dalam bentuk asli. Nah, padahal password itu tidak pernah disimpan sebagai teks biasa di dalam database. Sebagai gantinya, sistemnya itu gunain teknik yang disebut password hashing. Nah, hashing itu apa? Hashing itu adalah proses mengubah password menjadi kode unik. Jadi kayak panjang dan acak contohnya seperti itu. Jadi kayak contohnya aja, sini ada password aslinya kalau 123 nanti di hash dengan SHA256 jadi seperti ini dan seterusnya panjang. Ini cuma hasil hash ini, bukan password aslinya. Jadi tujuan hashing itu untuk melindungi pengguna jika suatu saat database bocor, eh, mungkin hackernya juga tidak bisa mengetahui langsung gitu kan password aslinya, karena mereka harus memecahkan hash terlebih dahulu, yang itu butuh waktu dan proses yang sulit ya. Kenapa harus hashing? Dan juga ada teknik tambahan yaitu namanya salp, yaitu karakter tambahan sebelum password di-hash. Jadi tujuannya ya itu untuk mencegah serangan rainbow stable. Uh, yang kedua tuh untuk membuat hash tiap user tuh berbeda walaupun passwordnya sama. Oke, lanjut selanjutnya adalah OTP, yang artinya itu adalah one time password, uh, yaitu adalah kode keamanan yang hanya bisa digunakan satu kali dan berlaku dalam waktu sangat singkat gitu. Nah, biasanya kayak 30 sampai 60 detikan. Jadi kayak ya kita dikirim gitu kan. Ini ada cara kerjanya. Cara kerjanya itu kayak apa? Pertama, misal kita login pakai nomor atau email. Nah, nanti sistemnya itu akan mengirim kode unik ke HP kita atau ke perangkat kita gitu. Jadi terus dengan kode itu kita masukin kodenya, lalu sistem akan memunculkan kode. Nah, jika benar atau belum expired maka login berhasil. Nah, biasanya itu digerakkan oleh toko Tokopedia, Shopee, WA, atau bank-bank lainnya gitu. Oke, selanjutnya adalah ini two factor authentication. Tadi sebenarnya udah. Jadi password dan OTP, jadi dua-duanya sekaligus tuh digunain gitu ya. Nah, artinya maksudnya tuh pengguna tuh tidak hanya mengandalkan satu metode keamanan saja gitu. Contohnya kayak Gmail, jadi pengguna harus memasukkan password dulu, lalu ya tadi dilanjutkan dengan OTP atau notifikasi di ponsel. Nah, dengan cara ini tuh meskipun password diketahui orang lain, akun tetap tidak bisa diakses tanpa faktor kedua. Karena menggunakan dua lapisan keamanan tuh jauh lebih aman ya dibandingkan sistem login yang hanya ngandelin password saja dan sangat efektif untuk mencegah peretasan akun. Oke, selanjutnya adalah enkripsi data. Ini terkenal ya di uh, WhatsApp dan Telegram gitu ya, dengan sebutan end to end gitu. Jadi MC data sendiri itu gimana? Jadi ketika kita login gitu ya, atau mengirim data melalui yang seperti Gmail, WhatsApp, Telegram gitu. Jadi datanya itu
tidak dikirim langsung gitu. Jadi kita akan dikirim melalui sistem HTTPS yang itu gunain eksepsi, SSL atau TLS. Nah, ekspresi itu berarti data itu diubah menjadi bentuk kode yang acak sebelum dikirim melalui internet. Nah, dengan cara ini, jika ada pihak lain yang mencoba menyadap data di tengah perjalanan, nah, informasi tersebut tuh tidak bisa dibaca atau dipahami. Nah, beberapa aplikasi bahkan ada yang sudah menggunakan end-to-end ya, sudah jelas ya, kayak WhatsApp gitu ya, yang sudah kita sering gunain. Lalu ada yang kedua tuh ada Telegram dengan fitur secret chat. Oke, selanjutnya eh, masuk ke sistem keamanan login Gmail. Eh, untuk tahap pertama yaitu ini tahap-tahapannya. Yang pertama adalah user tuh masukin email seperti biasa ya. Jadi kayak misalnya nih buka Gmail lalu masukin emailnya gitu. Contoh awas.gmail.com. Nanti server tuh akan nyari apakah email itu terdaftar. Lalu jika nggak ada maka login tuh ditolak. Nah jika ada maka lanjut ke tahap password. Nah, tahap kedua nih masukin password. Nah, password yang diketik itu tidak langsung dibandingin dengan teks asli. Jadi jika hasil cocok maka lanjut, jika tidak cocok maka login gagal. Sama seperti sebelumnya, passwordnya itu dikirim melalui koneksi HTTPS. Sistemnya juga melakukan hashing terhadap password yang masukkan, lalu server membandingkan hash tersebut dengan hash yang tersimpan di database. Oke, untuk tahap ketiga adalah itu analisis risiko oleh sistem Google. Jadi Google juga menganalisis risiko yang ada nanti. Jadi setelah email dan password dinyatakan benar, maka login itu belum selesai. Jadi sistem keamanan login itu akan melakukan analisis risiko untuk memastikan bahwa login tersebut benar-benar aman. Nah, sistem Gmail itu akan ngecek berbagai faktor seperti lokasi login, perangkat yang digunakan, alamat IP, browser, waktu login, serta riwayat aktivitas yang pengguna itu pernah lakuin sebelumnya. Nah, semua data ini tuh dibandingkan dengan pola login yang biasanya digunakan oleh pemilik akun. Nah, jika analisis itu menunjukkan bahwa aktivitas login tersebut itu normal dan sesuai kebiasaan pengguna, nah maka proses login akan langsung dilanjutkan ke akun. Namun jika ditemukan hal yang tidak biasa, misalnya login dari lokasi atau perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya, sistem itu akan menganggapnya sebagai aktivitas mencurigakan. Nah, dalam kondisi tersebut, email itu tidak langsung memblokir akun, tapi akan mengaktifkan lapisan keamanan tambahan seperti meminta verifikasi ekstra melalui OTP, notifikasi ponsel, atau metode 2FA gitu ya, lainnya gitu. Tahap ini tuh membuat sistem login Gmail itu lebih aman karena tidak hanya bergantung pada password, tapi juga pada analisis perilaku pengguna. Nah, tahap keempat adalah two factor authentication yang dimiliki oleh Gmail. Nah, jika akun itu mengaktifkan 2FA, maka setelah password benar, maka Google akan meminta salah satu dari empat berikut. Yang pertama, OTP dari via SMS. Kedua, Google Authenticator. Ketiga, notifikasi push ke HP. Keempat adalah security KYC. Selanjutnya adalah tahap kelima yaitu device recognition. uh, jadi setelah proses login berhasil, sistem keamanan tuh keamanan Gmail tuh juga melakukan pengenalan perangkat atau device recognition. Nah, tapi ini tuh bertujuan untuk mengenali apakah login tuh dilakukan dari perangkat yang sudah pernah digunakan sebelumnya atau dari perangkat baru. Jika pengguna login menggunakan perangkat baru seperti laptop atau ponsel yang belum pernah dipakai gitu untuk mengakses akun tersebut, maka Gmail akan menampilkan notifikasi seperti apakah ini Anda gitu ya. Nah, jika iya, maka perangkat akan ditandai sebagai trusted device, lalu login berikutnya akan jadi lebih mudah gitu. Jadi mungkin
lebih mudahnya itu bisa pakai fingerprinting gitu ya, seperti misalnya kita buka HP kan bisa pakai fingerprinting langsung gitu. Oke, selanjutnya adalah proteksi tambahan yang digunakan Gmail. Yang pertama adalah brute force protection. Jadi brute force itu salah satu dari bentuk penyerangan ke akun-akun kita gitu ya. Jadi jika ada serangan seperti itu, maka yang dilakukan oleh Gmail adalah akun dikunci sementara, lalu dimintai verifikasi KPK. Oke, selanjutnya adalah yang kedua itu pakai AI based suspicious detection. Nah, Google itu menggunakan mesin learning untuk mendeteksi pertama login yang tidak biasa, yang kedua login dari negara yang berbeda, yang ketiga aktivitas abnormal. Nah, misalnya login Indonesia, tiba-tiba loginnya itu di Rusia, maka langsung diblokir sementara. Lalu yang kedua adalah session management. Nah, jika loginnya sudah berhasil gitu, maka sistem itu akan membuat session token. Nah, tokennya itu akan disimpan ke browser, lalu tokennya sendiri itu punya masa aktif tertentu gitu. Jadi ya ya, ya session ya. Jadi kalau login maka token dihapus. Gitu. Oke, selanjutnya adalah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, random itu ya. Yang pertama, nah bagaimana jika password bocor? Nah, jika sistem login itu mendeteksi password bocor, misalnya di data breach, nah maka kamu akan diminta mengganti password, lalu bisa dipaksa logout dari semua perangkat. Eh, untuk alur sistem login Gmail itu disebut sebagai layer security system. Artinya itu keamanan tidak hanya satu lapisan, tapi banyak lapisan. Lalu kenapa Gmail dianggap salah satu sistem login paling aman? Karena itu menggabungkan pertama hashing, install juga HTTPS, 2FA, AI representation, device fingerprint, terakhir ada system token management. Oke, selanjutnya adalah keamanan login di WA. Nah, WA itu memiliki sistem loginnya itu berbasis nomor HP, OTP, instruksi pesan. Jadi dia tuh nggak beda sama Gmail gitu ya. Jadi nggak ada username, nggak ada password. Jadi dia menggunakan nomor telepon sebagai identitas utama. Untuk tahap loginnya ya umum ya sebenarnya. Yang pertama tuh tahap identifikasi, yaitu nomor telepon. Jadi pas saat pertama kali daftar WA gitu, yang pertama adalah itu memasukkan nomor HP. Yang kedua, server WA itu akan mengecek apakah nomor valid. Yang ketiga, itu sistem akan menyiapkan kode OTP untuk dikirim. Nah, dari sini nomor HP berfungsi sebagai identitas unik pengguna dan tidak ada email, tidak ada password. Lalu untuk tahap verifikasi atau OTP, jadi WA akan mengirimkan yang 6 digit kode biasanya via WA, via SMS, atau otomatis akan terdeteksi oleh sistem Android atau iOS. Nah, selanjutnya adalah end-to-end encryption. Nah, ini adalah komponen utama ya dari WA, itu adalah penggunaan end-to-end encryption. Nah, pada seluruh pesan yang dikirim oleh penggunanya, itu akan ada end-to-end encryption. Nah, dengan teknologi ini itu eh, hanya pengirim dan penerima pesan saja yang dapat membaca isi pesan tersebut. Artinya, pesan yang dikirim itu tidak bisa dibaca oleh pihak lain, termasuk oleh server WA sendiri. Server hanya berfungsi sebagai perantara pengirim pesan tanpa mengetahui isi pesan yang dikirimkan. Hal ini membuat privasi pengguna jauh lebih terjaga. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? WA itu menggunakan sistem enkripsi yang dikembangkan melalui signal protokol yang dikenal sebagai salah satu protokol enkripsi paling aman saat ini.
Secara sederhana, setiap pengguna WA itu memiliki dua kunci kriptografi, yaitu yang pertama adalah public key, lalu yang kedua adalah private key. Public key itu dapat dibagikan ke orang lain, sedangkan privatnya itu hanya disimpan di perangkat milik akun dan tidak pernah dibagikan. Kedua, ketika kirim pesan, pesan tersebut tuh akan dienkripsi menggunakan public key milik penerima. Setelah terenkripsi, pesan berubah menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca. Hanya private key milik penerima yang dapat membuka dan membaca pesan tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mengirim pesan halo, maka versi yang terekspresi itu bukan halo tapi seperti itu. Gitu. Jadi server tuh hanya sebagai perantara, tapi tidak tahu isi pesan. Lalu ada session dan device management. Jadi ketika login di WA web ya itu ada namanya scan QR code. Jadi ketika kita biasanya menggunakan HP lalu pengen pakai di laptop gitu karena baru, jadi kita bisa scan QR code. Lalu kedua itu ada sistem menggunakan token session. Lalu yang ketiga adalah web terhubung ke HP utama. Nah, jika logo dari HP, maka di webnya itu akan otomatis terputus. Ini bisa mencegah pembajakan jarak jauh gitu. Jadi misal kita ya alhamdulillah tuh diambil gitu ya, alhamdulillah dengan ada WA-nya. Jadi kita bisa salah satunya ya kita bisa melogout dari HP kita. Gitu. Jadi otomatis yang satu akan terlogout dengan sendirinya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah WA juga punya proteksi tambahan. Jadi yang pertama adalah antivirus force. Jadi dia juga pas WA ini juga menjaga dari serangan antivirus. Jika salah OTP berkali-kali, maka akun dikunci sementara. Lalu kedua tuh harus tunggu berapa jam. Lalu yang kedua tuh adalah encrypted backup. Jadi ini opsional ya sebenarnya. Jadi backup chat itu bisa disimpan di Google Drive dan terenkripsi dengan password khusus. Selanjutnya adalah ya kesimpulan dari WA ya, dari WA. Jadi ancaman yang dicegah WhatsApp dalam sistem ini itu WA bisa mencegah yang pertama penyadapan jaringan WiFi, kedua adalah pencurian pesan, yang ketiga adalah man in the middle attack, lalu yang keempat adalah pembacaan isi chat oleh pihak ketiga. Untuk perbandingan dengan Gmail, yang pertama Gmail itu email dan password. Untuk WA itu menggunakan nomor HP plus OTP. Untuk Gmail itu ada hashing password, untuk WhatsApp tidak ada. Lalu Gmail menggunakan 2FA opsional, kalau WA itu pakai OTP itu wajib. Lalu Gmail dan WA juga punya sama-sama fokus proteksi, walaupun jenis macam-macam berbeda. Untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dan pertama, kenapa WA dianggap aman? Ya karena tadi itu WA itu menggabungkan OTP berbasis nomor, lalu ada PIN tambahan, two-step verification, lalu ada end-to-end encryption, lalu ada session management, yang terakhir ada encrypt backup. Nah, apakah pakai password? Secara default itu tidak, tapi ada fitur tambahan. Jadi ada two-step verification atau PIN. Jadi user tuh bisa ngaktifin di WhatsApp-nya ya. PIN 6 digit bisa itu diminta saat verifikasi ulang nomor. Nah, untuk mencegah SIM swipe attack, lalu ada yang terakhir untuk mengecekkan akun. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.